Nah, itu bisa cari robot-robot yang memang bisa integrate dengan ROS2. Oke? So, software robotik itu very complex ya. Coba bayangin humanoid robot yang ada di gambar itu ya. Kira-kira berapa orang yang kerja di situ? Ada hardware part-nya, ada software stack-nya, ada communication, ada network integration, dan lain-lain. Ini pasti very complex task ya. Nah, di robot operating system itu implement yang disebut PubSub design pattern. Jadi anggap bahwa ada klien, klien ini berinteraksi dengan topik ya, dan topik itu kayak kalian bayangkan chat room lah ya, bahwa saya bisa sending message, receive message ya, dan ada topik-topik itu bisa implement spesifik processing di dalamnya. Klien akan subscribe ke topik, oke, okay? Dan tiap komponen itu bisa publish, bisa subscribe, oke. Okay? So publish artinya saya send message ke semua subscriber. Subscribe maksudnya saya bersedia menerima message. Ini yang disebut PubSub design pattern. Biasanya robot operating system di abstrak atau di construct, di abstrak dia punya arsitektur dengan PubSub design pattern. Nah, ada beberapa istilah yang perlu kalian pahami, misalnya request reply, okay? Push dan pull, data binding, okay? Dan observer. Kalau request reply, push pull ini kalian belum terlalu paham, ya, nanti bisa cek di ChatGPT apa maksudnya dalam konteks ROS2 ya. So ROS2 operating system bisa dibilang adalah operating system yang menjadi standar di robotik industri yang implement PubSub ya untuk robotic application. Ada banyak open source yang sudah diintegrate dengan ROS2. Dulunya ROS2-nya ini software yang cukup kecil, tapi sekarang jadi besar sekali. Karena diintegrate dengan tools-tools lainnya, seperti Simultaneous Localization and Mapping, SLAM. Ya, ada beberapa open source kayak Gmapping, AMCL, dan lain-lain. Computer vision, biasanya robot dikasih kamera, dan tentu saja butuh kamera processing dari sensor kamera ya. OpenCV, PCL, OpenAI. Arm navigation, misalnya robotnya ada tangannya bermacam-macam bentuknya, ya ada bermacam-macam degree of freedom di arm manipulator. Itu juga ada frameworknya namanya MOVEit, ya. Nah untuk simulasi kita pakai Webots, tapi ada juga yang namanya Gazebo. Nah, beberapa community lebih senang pakai Gazebo karena bisa web based. Cuman kita di course ini kita pakai Webots. Oke. Sebelum ROS2 menjadi de facto standar itu banyak operating system dari community yang dipropose ya, LCM, Drake, Player, Yarp, Orocos, MRPT, and many others. Kalian bisa cek di ChatGPT. Ada yang masih tetap pakai karena dia udah bikin robotnya dan dia bisa customize operating systemnya. Tapi sekarang mostly orang bilang bahwa ROS2 yang jadi de facto standar di industri. Dia populer sekali. So, ROS2 pasti belajar dari sebelum-sebelumnya banyak operating system yang udah keluar ya, dan arsitekturnya sudah 12 tahun, mungkin lebih, ini karena slide ini dibangun tahun 2020, jadi harusnya udah 15 tahunan ya, ROS operating system ini. Arsitekturnya seperti ditunjukkan di gambar, yang paling bawah itu network protokolnya, bagaimana dia berinteraksi, sending receive message, dia menggunakan DDS, Data Distribution Service. Oke? Dan biasanya DDS ini ROS agnostik ya. Bahwa kalian bisa beli yang mahal, kayak Fast RTPS, eProsima, third party DDS yang komersial, tapi juga ada Open Slice, ada Prism Tech, ada yang open source ya. Kalau kalian bikin robot yang lebih kompleks, tentu saja butuh communication protocol yang lebih advance. Dan biasanya ada DDS komersial yang bisa di ini. Setelah itu dia bangun ROS middleware di tengahnya. ROS middleware ini punya adaptasi ke DDS ya. Jadi misalnya open slice adapter kita sebut
RMW implementation, ROS middleware implementation untuk OpenSlice, FastRTPS, dan third party lainnya. Dan ada client wrapper-nya. Client wrapper ini kayak library, kalian bisa berinteraksi dengan Python, RCL Python, atau C++. Nggak bisa dibilang bahwa C++ is better than Python, kalian harus pragmatis di sini ya. Kalau memang kebutuhannya C++, misalnya nggak bisa running Python, karena satu dan lain hal, ya kalian build dengan C++. Karena ROS2 ini udah banyak code-nya di GitHub, kita berharap kita bisa generate template-template atau prom-prom untuk bikin simple code pakai ROS2 dengan Python dan C++ pakai ChatGPT. Oke, nanti kalian akan bikin user code di atasnya. Biasanya pengguna ROS2 akan bekerja di area user code instead of utak-atik yang di bawah. Tahap awal pasti kalian harus install dulu ROS2-nya, dan cara paling gampang ya pakai Docker. Kalau enggak, nanti mesin kalian itu banyak sekali prerequisite yang harus kalian install, karena ROS2 ini basicnya di Linux, compatibility-nya di Windows lumayan ribet ya. Microsoft pernah bikin Windows ROS2 distribution, tapi kayaknya nggak di-maintain lagi ya. Nanti kalian coba cek yang kalau kalian mau install di Windows, saya coba cek masih ada nggak Azure ROS2 for Windows ya. Ya, saya belum pernah coba, tapi kalau ada yang pengen coba install di Windows ya silahkan. Ya, saya nggak tahu versi ROS-nya dia seperti apa ini yang ini. Udah lama sekali saya dulu utak-atik ini, tapi ada yang versi Windows yang memang dibuat oleh tim Microsoft. Oke. Official website-nya ROS itu ada di sini. Ya, dia ada beberapa versi ya. Jadi bukan cuma satu versi. Jadi kalian harus make sure bahwa ROS yang kalian install apakah Noetic, Hostbill, Iron, Irwini, bla bla bla. Lihat yang recommended aja ya, yang ada LTS-nya, long time support. Oke, saya lanjut. Buku di folder Google Drive kita, ada buku-buku di situ saya taruh. In case kalian pengen consult ke buku, kalian bisa masuk ke bukunya. Nanti Dava bisa share Google Drive-nya. E-book ada di situ. Tapi saya yakin bahwa sekarang lebih cepat kalian belajar kalau pakai ChatGPT, karena kalian bisa bertanya ya. Kalau e-book kan mungkin kalian cari satu buku, ikutin ceritanya, tapi setelah itu kalian bisa prompt ya. Jadi buku itu sekarang lebih banyak kita pakai untuk lihat alur cerita dan scope dari topik yang dijelaskan. Oke, ROS2 itu juga integrate dengan banyak sekali open source project yang bagus ya, yang de facto standar juga kayak OpenCV. Semua orang pakai OpenCV untuk computer vision. Stage, Gazebo, Webots untuk simulation, OpenSLAM untuk SLAM, simultaneous localization and mapping, OrCos untuk ARM navigation atau MOVEit ya, pakai MOVEit dan lain-lain. So sebelum ROS2 itu ada perubahan signifikan dari ROS1 ke ROS2. Jadi software-software robot yang dibangun pakai ROS1 itu biasanya incompatible karena ini ya. Coba lihat perubahannya di situ. Yang tadinya cuma di Linux, sekarang bisa support Mac dan Windows dan RTOS, Real Time OS. Ada versi ROS2 yang jalan dengan RTOS. Yang kedua, dia pasang DDS. Sebelumnya ada TC-Pros dan UDP untuk ROS. Baru dia pasang abstraction untuk DDS layer, baru client library. Di atasnya kita bikin node ya untuk sending receive message. Oke, secara arsitektur dia decentralized, jadi bayangkan ada master ya dan ada nodes. Mereka berinteraksi dengan sending receive message kayak dalam chat room. Dan message-nya pasti beda-beda tergantung sensornya, ada kamera image, laser scan data, motion control, dan lain-lain. Pasti kompleks, karena robot
operating system ini memang didesain untuk support banyak sekali sensor. Oke, jadi tiap-tiap robot pasti utilizing different type of sensors, sehingga kalian harus bisa abstrak itu dengan pub sub design pattern. Oke, so proses di dalam ROS kita sebut node, ya, itu kayak processing unit. Oke, kalau di operating system kayak Windows proses atau Linux proses. Ya, kalau kalian list proses yang lagi jalan di operating system, kalian lihat tuh ada apa aja yang lagi jalan prosesnya. Kalau di dalam ROS kita sebut node. Ini fundamental building block yang bisa, node ini bisa jadi subscriber, publisher, atau dua-duanya. Oke, node talk to each other melalui topic. Oke, kita bisa run node ini dengan ROS run command dan di-initialize dengan ROS py init node. Oke, kalian bisa open ChatGPT, misalnya nanti jelasin bagaimana cara pakai ROS run, pakai init node, minta sampel code, dan lain-lain. Make sure kalian bisa lebih produktif dengan bertanya dan jadikan ChatGPT sebagai asisten, instead of kalian harus menghafal. Tapi sebelum bisa bertanya dengan baik, ya kalian harus bisa ngerti arsitektur ROS supaya waktu nanyanya, jawabannya juga make sense. Coba lihat satu example humanoid robot di sini. Lihat kira-kira ada berapa sensor dan actuator yang ada di dalamnya. Misalnya ada 2 fisheye kamera, ada wireless network router, ada lithium ion battery, ada 30 degree of freedom arm, ada 6-axis force torque sensor, ada multi-sense, ada perception computer di dalamnya, ya banyak tuh ya. Ada baterai, ada komputer, ada 3-finger adaptive robot gripper, ada Linux operating system, ada ROS, ada inertia sensor untuk measurement unit, ada strain gauge pressure sensor. Ini kompleks ya. Nah, tiap-tiap itu akan berkomunikasi menggunakan message, sending receive message ya. Ini contoh misalnya kita bikin electronic vehicle. Bayangkan di mobil ya. Kira-kira apa aja sensor interface yang ada di EV ya? Ada lidar. Lidar ini kayak radar beda frekuensi ya. Dia biasanya dipakai untuk mendeteksi kecepatan dan jarak mobil. Ada radar, ada GPS, ada inersia, ada wheel velocity. Nah, setelah itu kita harus bangun dia punya perception dan navigation capability. Misalnya dia harus bisa locate dirinya di jalan, mobil itu, bisa lihat obstacle, bisa menghindar dari obstacle, bisa estimate posisi mobil supaya nggak kebalik, ya. Ingat waktu kita belajar holomorphic dan non-holomorphic system, oke? Kalau dia punya mobil itu terpengaruh oleh posisi dari rodanya, ya, itu non-holomorphic gitu ya, dan itu kompleks, oke? Belum lagi navigasi, path planning. Kalau dia lagi lihat jalan tol, dia harus bisa ini. Dari sensor-sensor itu semua kemampuan untuk navigasi perception ini harus di-manage. Jadi orang-orang yang bekerja di electronic vehicle itu akan fokus dibagi-bagi tugasnya, ada yang ngurusin bagian ini, nggak mungkin satu single person, ya. Dan harus ada user interface untuk dikomunikasikan ke driver, biasanya pakai graphical user interface, dan ada data log, dan lain-lain. Jadi ini contoh untuk EV, dan kalian bisa bayangkan berapa kompleksnya mobil itu di-build. Oke, so mungkin kita kasih contoh, misalnya di sini ada animasi ya, ada node, oke, dia bisa create message. Nah, fundamental building block-nya kan node ya, nah, mereka nanti sending receive message, ini yang harus didesain oleh robotic engineer. Oke, ROS master.
So, pasti ada node yang bisa dibilang seperti koordinator atau master ya. Dia in charge untuk coordinating semua publisher dan subscriber, dan beberapa parameter global di-set oleh dia supaya waktu dia start itu ROS master yang duluan start, nanti dia coordinate ROS node-node lainnya. Oke, biasanya cuma boleh ada satu master selama satu waktu, gitu ya. Biasanya dia nggak akan nerima message, ya, tapi dia koordinator sifatnya. Okay, next. So antara node waktu dia sending message, biasanya kita harus create publisher karena dia mau send message, kita harus define message-nya dan kita harus panggil method publish ya. Waktu kita panggil method publish pasti ada interprocess manager di dalamnya untuk implement push atau pop ya, dia pasti ada buffer, dia implement kayak queue supaya dia bisa push dan pop untuk message-nya dikirim ke belakang. Ini contoh code, misalnya kalian implement pakai ROS node untuk publisher, kalian bisa prompt juga di ChatGPT, misalnya ini saya bikin talker ya, jadi dia cuman publish kayak dia ngomong starting ROS node talker gitu ya. Kalian bisa minta prompt ke ChatGPT, write simple ROS to node untuk publisher talker bla 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 ya, mudah-mudahan code-nya bisa jalan. Kalau enggak artinya datanya masih kurang. Oke. Nah, setiap message yang masuk ke dalam satu node keluar kita bisa monitor ya. Jadi ada comment namanya ROS Topic Command Line Tool, kalian bisa list semua aktif topik di dalam kalian punya ROS, kalian bisa echo, print message-nya, kalian bisa HZ ya, publishing rate-nya kalian bisa lihat. Waktu receive message kalian harus jadi subscriber ya. Jadi ada rospy.subscriber, terus dia bisa callback message yang dia pengen terima. Ini contoh untuk callback-nya. Jadi misalnya dari kalian harus bikin callback function, oke, listener, ya. Nah, pada saat masternya jalan, biasanya dia set beberapa parameter di launch file, ya. Launch file ini XML, untuk kita bisa launch beberapa node at once, kita bisa set parameternya dan start masternya, pakai ROS launch. Ini contoh filenya, apa aja yang mau di launch pada saat awal. Oke, banyak contoh-contoh di GitHub. Kalian bisa nanti Dava bisa cari-cari mungkin contoh-contoh code untuk yang sudah jadi ya, atau biasanya bagus belajar dari aplikasi yang sudah jadi di GitHub supaya kalian bisa niru ya, nanti baru bisa desain sendiri ya. Ini contoh case tadi, misalnya ada USB kamera, oke, terus nanti dia bisa manggil misalnya edge detection, misalnya kalian pakai OpenCV untuk lihat edges-nya atau panggil convolution neural network AI. Kalau kalian mau belajar convolution neural network, di Machine Learning ID itu ada course Deep Learning yang saat ini running di Universitas Indonesia. Ada rekamannya di Machine Learning ID. Biasanya robot engineers akan bekerja sama dengan AI engineers ketemu di API, ya, supaya dia bisa bikin perception di robotnya. Tapi agak sulit untuk belajar kedua-duanya, ya. Sebaiknya ada orang yang memang fokus ke AI-nya supaya bisa improve akurasi instead of robot engineer-nya juga bekerja untuk AI. Jadi bagusnya collaborate. Oke, ini dari contoh tadi, dia bikin ini ROS launch file-nya untuk edge detection, pakai kamera. Nah, waktu bekerja dengan ROS, biasanya kita harus bikin kayak folder ya, supaya code-code-nya rapih di dalam folder itu, dan harus pilih dulu mau pakai C++ atau Python. Saran saya Python aja, karena nanti AI-nya juga banyak Python ya. Jadi
Python is enough gitu ya. Nanti kalau memang butuh optimisasi, code Python-nya bisa kalian minta ke ChatGPT suruh transfer jadi C++. Oke, but start with Python. Nanti package dari program atau code yang kalian tulis pakai ROS akan di package dalam bentuk package.xml. Ada struktur folder yang memang dia iniin. Kira-kira ada beberapa structure di direktorinya nanti seperti ini. Ada source, scripts, include, config, launch, message, serve, dan action. Debugging. Dia bisa pakai beberapa Python debugger, jadi import PDB, terus PDB setters, kalian bisa debug step by step yang ada di dalamnya. Tapi ada functionality yang disediakan oleh ROS2 untuk debugging kayak rospy.logininfo, RQT console, ROSback record, dan lain-lain. Kalian bisa explore more dengan ChatGPT, contoh-contoh bagaimana menggunakan fungsi-fungsi debugging ini di dalam ROS2. Custom message, ya. Kalau saya sebut message, itu pasti bisa kita define dari beberapa types. Ada primitif kayak boolean, integer ya. Tapi kalau saya mau bikin student, artinya saya harus bikin data structure, contain namanya, first name, last name, umurnya, dan grade-nya. Jadi kalian bisa bikin combine message dalam bentuk kayak data structure students. Cross service, ya service di dalam ROS ya itu beda dengan request respon atau PubSub gitu ya, tapi service ini kayak cara lain untuk node untuk pass message ke yang lain. Jadi kita bisa bikin service. Oke. Contohnya misalnya turn light, assign name to face recognizer dan lain-lain. Jadi ada capability-nya untuk kita bikin service. Parameter server, jadi dia store beberapa parameter yang di server yang kita bisa set dan get ya. Jadi kalian bisa setting parameter, tentu saja kalau kita set harusnya tidak mempengaruhi node yang lagi jalan ya. Jadi dia harus bisa jadi kayak server, di set parameternya tanpa mengganggu node yang jalan. Juga ada dynamic configuration untuk configure some node secara dinamis. Oke. Nah, di dalam ROS2 itu juga ada Universal Robot Description Format, jadi kayak XML file yang biasanya dipakai untuk menjelaskan kinematik ya, jadi gerakan robot gitu ya. Biasanya ada file-file URDF yang untuk jelasin itu. Mungkin kalian bisa lihat itu di Webot ya. Oke, so kita pakai Webot, jadi nanti belajar dengan Dava basic-basic Webot. Kalau ada contoh-contoh Word atau environment yang ada di Webot, kalian bisa pakai dan coba kontrol dengan ROS2 ya. Selain Webot ada Gazebo ya. Oke, untuk yang ini saya harap kalian udah ikutin course yang free di The Constructs. Itu ada Linux Basic untuk ROS2 dan juga ada course yang free mengenai Python untuk ROS2. Kalau kalian take mau jadi serius robot engineers, saran saya kalian berlangganan The Construct ini. Cukup mahal, sekitar 700.000 sebulan. Tapi dia bisa sampai integrate dengan AI, termasuk reinforcement learning. Ada course-nya di dalam untuk integrate dengan reinforcement learning. Mungkin nanti kalau Pak Fauzi ambil PhD, ya saran saya sih punya langganan ini, supaya bisa belajarnya komplit. Karena di course ini kita nggak nyampe sampai ke AI integration. Jadi kita masih basic robot otonomi. Oke? So that's it dari saya untuk minggu ini. Sebelum saya kasih ke Dava, mungkin kita review bareng The Construct Sim.
Okay, so the construct sim ini ada yang free ya, ROS2 Basic in 5 days for Python. Sebaiknya semua kalian ambil, ini free ya. Python 3 for robotic ya, yang free aja ya. Jadi ada tulisan free itu biasanya. Ini yang free ada berapa? Python 3, C++ nggak usah, yang Python aja, Linux dan Python for robotic. Oke. Cukup dua itu. Tapi buat yang serius lagi penelitian, saran saya sih ambil ya lebih banyak course di sini ya. The Construct Sim ini banyak environment, banyak project public yang bisa dipelajari. Bahkan dia sewain real robot ya untuk kita kontrol. Oke, be familiar dengan The Construct Sim, ambil course yang free, dan be familiar sama ChatGPT ya. Misalnya kalian bisa tulis explain about node in ROS2 and give sample codes to make hello world Talker node in Python. Oke, ya code-codenya kalian bisa copy paste ya, dan make sure kalian bisa lebih produktif dengan pakai ChatGPT sebagai coding assistant. Oke, begitu dari saya. Masih ada waktu mungkin 30-45 menit. Silahkan step by step bertanya dengan Dava supaya kalian bisa lebih prakteknya dapat juga ya. Jadi nggak cuma fundamental dan konseptualnya. Saya harap dari penjelasan saya kalian udah kebayang arsitektur ROS2 bahwa fundamental building block-nya adalah node. Node berinteraksi dengan sending receive message. Kalian bisa bikin node sebagai publisher atau subscriber atau keduanya. Juga ada fasilitas seperti service, ROS2 service ya. Dan juga parameter server dan monitoring, debugging dan lain-lain. Sebagai summary-nya, dari slide kalian bisa terus bertanya ke ChatGPT, misalnya explain ROS2 debugging features and give sample codes in Python. Oke, kalian bisa, mudah-mudahan dia di-train dengan data dari yang dari GitHub, harusnya udah banyak di GitHub ya. Kalian bisa lihat banyak sampel code, get banyak sampel code di ChatGPT. Katanya Gemini juga udah bagus, ya saya belum coba, tapi kalau kalian mau coba-coba jadiin Gemini sebagai code assistant kalian di ROS, silahkan lakukan. Oke, begitu dari saya, slide-nya udah ada di Google Drive. Silakan lanjut praktikumnya dengan Dava. Silakan Dava. Baik, Pak Risman. Oke, teman-teman, kita mulai untuk sesi praktikalnya. Sesi praktikalnya untuk minggu ini kita mau mencoba install ROS2 di Ubuntu Linux ya, di virtual machine ya, yang versi Ubuntunya yang versi 20.04.06 LTS. Aku izin share screen. Ya, udah kelihatan ya. Oke, pertama-tama untuk tools yang kita akan gunakan itu yang pertama Oracle Virtual Machine Box yang kita bisa download virtual machine-nya di sini, di link ini.
Bisa di-download yang platform Windows yang 64 bit, ya, Windows installer. Kalau udah di-install, kemudian kita install juga untuk this image file Ubuntu-nya. Ini kita download Ubuntu yang versi 20.046 LTS Localhost-nya. Linknya nanti pilih yang ini, yang desktop. Nah, download yang desktop. Nanti ya lumayan gede ya, 4,1 giga. Kemudian kalau udah selesai di download, kita buka virtual machine, kita klik new. Nah, kita nama virtual machine-nya kita namain Ubuntu 046 TS ini. Dan nanti kalau udah selesai di download ISO image Ubuntu-nya, kita bisa masukin ya kayak gini contoh. Nah, ini pilih ini. Oke, kemudian skip dan next. Ini bisa kita atur flash memorinya, kemudian prosesornya. Nah, kalau mau apa? Mau install virtual machine pakai Ubuntu, di laptop kalian harus ada minimal penyimpanan itu 25 giga karena dipakai untuk menyimpan ini virtual machine-nya. Dan next, nah ini bisa diatur ya. Virtual hard disk-nya mau berapa? Bisa 25 atau 2 tera, bisa disesuaikan kebutuhan. Kemudian kalau udah selesai kita klik finish. Kalau udah nanti akan muncul gini ya. Ini udah jadi seperti ini. Nanti kalau mau kita buka, kita klik start seperti ini. Nanti ini aku udah running Ubuntu-nya, kita buka. Nah, kalau udah buka seperti ini, kita buka terminal, kemudian kita mau menginstal ROS Noetic. Nah, ROS Noetic ini yang apa? ROS yang support untuk dijalankan di Ubuntu 20.04.6. Kita bisa lihat di ininya ya, di website-nya. Ini, nah ROS installation option. Nah, ini ROS Noetic dirilis bulan Mei tahun 2020. Ini supportnya di Ubuntu 20.04. Aku share linknya. Kemudian kita lihat dokumentasi untuk penginstalan Ubuntu, untuk penginstalan ROS Noetic di Ubuntu. Ini bisa membuka. Kemudian kita lakukan instalasi di Ubuntu Linux. Pertama kita setup
source list-nya ini kita bisa Ctrl+C, kemudian kita buka terminal seperti ini, dan kita bisa Ctrl+Shift P dan enter, masukkan password itu, enter. Oke, ini sudah. Selanjutnya setup keys-nya, kita masukin komen berikutnya. Kita buka ini, dan kita install curl. Ini mungkin agak cukup memakan waktu untuk menginstalnya. Oke, udah. Nah, curl is already the newest version, udah di-update ya. Update ke versi yang terbaru. Kemudian kita copy paste komen yang berikutnya. Ini enter. Nah, oke, udah. Dan kita ke bagian step berikutnya, itu instalasi paket ROS Noetic-nya. Pertama kita sudah apt update, enter. Ini akan mendownload updateannya terlebih dahulu. Mungkin aku share juga untuk link YouTube untuk referensi penginstalan Ubuntu Linux di virtual machine dan ROS Noetic-nya. Nah, share-nya ini, kalian bisa ikutin tutorial ini. Nah, lagi. Nah, udah selesai. Kemudian kita install yang direkomendasiin ya. Kita install ROS yang desktop full install. Nah, sorry. Enter. Oke, ini aku udah install, jadi nggak perlu nunggu lama untuk installnya. Kalau baru pertama kali install mungkin ada waktu sekitar 20-30 menit untuk menunggu download filenya untuk menginstal ROS Noetic-nya. Ini, kemudian kita bisa cek versi ROS-nya. Nah, ini kalau udah muncul ini ROS Noetic-nya sudah berhasil diinstal. Kemudian kita setup untuk
untuk ROS-nya bisa di running di terminal. Nah, ini ROS. Nah, kemudian dan kita bisa ketik gedit versi. Nah, jadi kalau mau otomatis untuk memasukkan komen source opt rosenetic-nya, kita bisa masukin ke text editor bash rc. Jadi setiap kita buka terminal baru, kita bisa langsung otomatis running ROS-nya. Nah, kalau kalian bisa tambahin di sini enter, terus titik di text editornya. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah diklik save, kemudian kita tutup aja. Selanjutnya kita masuk ke tutorial. Nah, kalau mau menjalankan ROS-nya, kita harus masukin komen ROS core-nya dulu untuk menjalankan ROS to-run-nya. Nah, nanti, waduh, oh, ini karena ada ini, dulu. Nah, kita bisa ROS core. Nah, ini udah berjalan ya ROS core-nya. Nah, ini parameternya ROS Distro-Noetic versi yang 1.16.0. Kemudian kita bisa melakukan eh, simulasi running Hello World di terminal. Kita bisa masukin perintah terus kan terus ip tutorial enter, akan muncul bentar. Oh, apa terserah terus pp underscore tutorial worker. Nah, ini udah muncul, kemudian kita ketik lagi ininya, listenernya, comment listener, terminal yang baru, terus run, terus cpp underscore tutorials kasih listener. Nah, nanti muncul nih outputnya hello world. Ini output I heard hello world, hello world. Nah, kalau mau berhentiin runningnya, kita bisa pencet ctrl plus C. Nah, ini akan berhenti. Ini juga berhenti. Mungkin kita lanjut ke tutorial selanjutnya. Kita bisa lihat di websitenya ROS.
official kita ikutin ini ya, understanding Rose Notes. Kita bisa coba ini, ke share ini websitenya. Nah, ini kalian lihat ini aku praktekin ya. Nah, prerequisite-nya kita ROS-nya, ROS-nya untuk tutorialnya. Nah, kalau udah, kita bisa run ROS score di terminal tadi. Ini udah kita running. Load dulu. Kemudian ROS score. Nah, kita bisa masukin komen ROS not list untuk melihat apa aja yang keluar. Nah, ROS out. Nah, kemudian kita running ROS not info slash ROS out untuk melihat spesifik 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 node yang ada. Ini node publication, ada subscription dan services. Oke, dan kita ROS run, kita mau coba running ROS run turtle sim node. Kita run ini di terminal baru, Ctrl Shift plus P, enter. Oke, nah akan muncul ya tab baru ini, nampilin turtle sim. Selanjutnya kita cross node list. Terminal yang baru, outputnya akan keluar ROS out dan turtle sim. Turtle sim ini yang kita lagi running aplikasi ini, turtle sim node. Selanjutnya dua turtle sim node yang lain, kita lihat perbedaannya. Nah, berubah ya kura-kuranya. Kemudian kita cross node list. Nah, ada dua ya. Ada lagi yang nambah, ada my turtle, cross out dan turtle sim. Nah, kalau melihat output pingnya dari turtle sim my turtle, kita bisa running cross node ping my turtle. Akan keluar output. Nah, ini
output yang dikeluarkan. Oke, selanjutnya kita coba understanding REST topic. Oke, seperti biasa, pertama kita running ROS core-nya di terminal. Kita ctrl-c, ini juga ctrl-c, ctrl-c, clear, clear. Ya, ini ROS core-nya masih running. Kita masukin ROS run turtle node. Kita paste, enter. Nah, ini muncul. Ini kita akan jalanin kura-kuranya pakai perintah di terminal lulusan atau sini. Oke, oke. Kalau bukan arah panah, kura-kuranya akan bergerak. Oke, nah, kurangnya bergerak sesuai dengan arah yang kita tekan. Nah, seperti itu. Kemudian kita ke bagian selanjutnya, RAS topic. Nah, ini kita akan menggunakan using architect graph untuk membuat dynamic graph. Nah, seperti ini dari turtle dan turtle sim-nya. Itu bisa langsung ini terminal baru. Masih loading. Nah, ini akan muncul ya architect graph dari turtle. Kita lihat turtle tadi kita running ini. Nah, ini architect graph-nya itu. Nah, ini ada net topik yang aktif. Nah, oke. Lanjutnya ke ROS topik. Kita bisa lihat komen-komen apa saja yang ada di ROS topik. Eh, topik.
Nih, komennya ada banyak ya. Ini, kemudian kita bisa take cross topic. Topic cross topic. Oke, sama aja. Kalau kita coba ini, komennya, kemanasan kenapa? Oke, keluar ya, geometri underscore msgs twist. Coba kita lihat lebih detailnya. Oke, ini ada vector 3 linear dan vector 3 angular. Ya, itu juga ini. Enter. Error. Oke, error ya. Oh, selanjutnya coba kita coba rest topic publishes data di, di topiknya. Ya, mungkin coba lihat lagi. Nah, ini ada banyak ya service yang bisa kita coba komennya. Nah, ini akan keluar komen-komen yang bisa kita masukkan di terminal. Kalau mau copy, Ctrl Shift plus C, kemudian paste Ctrl Shift plus V. Oke, oh nggak bisa karena filenya nggak ada ya di dalam Ubuntu. Oke,
Nah, mungkin aku mau ngasih tahu kalau udah berhasil install ROS Noetic-nya atau ROS yang lain, kalian bisa cek di folder ini, folder opt, ROS, dan ini Noetic. Nah, ini akan muncul folder dan file-file yang dari package ROS Noetic yang diinstal di terminal tadi. Hmm, itu juga perhatiin kalau untuk install di sini karena penyimpanannya terbatas karena aku shotnya 25, jadi virtual hard virtual disk yang aku punya cuma 25, sekarang sisa 5,2 giga. Kemudian aku geser ini em, video YouTube yang lain untuk referensi, menginstal dan menjalankan ROS di Ubuntu. Kalian bisa nonton ini ya. Ini dan ini untuk lanjutannya. Mungkin kalau kalian tertarik ingin belajar ROS di Udemy, mungkin kalian bisa beli ya course-nya ini, 129.000. Nah, ini ada 6 jam video on demand. Nah, ini materi-materi yang ada di dalamnya. Nah, syaratannya udah punya pengetahuan basic programming di Python atau C++ dan familiar dengan Linux dan bisa pakai terminalnya. Oke, mungkin untuk sesi praktikalnya udah cukup ya. Kalau apakah ada yang mau ditanya dulu? Mungkin kalau nggak ada yang mau bertanya, aku tutup aja kelasnya hari ini. Terima kasih yang sudah hadir dan memperhatikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, boleh leave ya.